Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup naik 1% lebih ke angka 5.813. Di video ini saya akan menganalisa beberapa saham yang satu minggu terakhir ini masih bergerak sideways dan hari ini telah berhasil naik dan berada dekat dengan garis resistennya. Apakah saham-saham ini mampu break dari resisten dan mulai bergerak uptrend lagi? Yuk kita pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Antam. Antam hari ini ditutup naik 7% lebih ke harga 1.245. Bisa kita lihat di grafik, dalam satu minggu terakhir ini Antam masih bergerak sideways. Tapi sekarang kita coba tarik mundur lagi. Sebelumnya Antam masih berada dekat dengan garis EMA 50 dan 150. Setelah berhasil rebound dari daerah support kuat ini, Antam bergerak sangat uptrend. Tapi saat mendekati harga 1150, Antam bergerak sideways. Dan setelah bergerak sideways dan berhasil break, Antam masih tertahan di resisten berikutnya di harga 1250. Dan setelah berhasil break dari harga 1150, resisten ini berubah menjadi support. Dan saat gagal break dari harga 1250, Antam bergerak sideways dan selalu bertahan di atas daerah support di harga 1150. Sekarang saya hilangkan dulu supaya nggak bingung. Bisa kita lihat, setiap kali mendekati resisten harga 1250, Antam mulai turun. Tapi saat menyentuh support di harga 1150, Antam masih bertahan. Dan kenaikan hari ini membuat Antam dekat kembali dengan resisten harga 1250. Jadi kenaikan 7% ini belum bisa kita konfirmasi bahwa Antam sudah mulai uptrend kembali, karena masih tertahan di daerah resistennya. Hari ini memang sempat Antam naik di atas harga 1250, tepatnya di harga 1260. Tetapi pada saat penutupan masih berada di bawah harga 1250. Untuk garis MACD-nya saat ini masih mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hampir 8% ini. Dari data broker summary, jika kita lihat hari ini bandar masih masuk melakukan akumulasi dengan jumlah yang lumayan besar. Dan dari data pergerakan asing, jika kita lihat hari ini asing juga masuk dengan jumlah besar. Setelah pada tanggal 30 kemarin asing keluar dengan jumlah yang hampir sama. Dan setelah keluar dengan jumlah di atas 150 jutaan, hari ini mereka masuk lagi dengan jumlah hampir sama. Jadi dari data yang kita dapat, saya melihat Antam dalam satu minggu ke depan masih ada potensi untuk break dari resisten ini. Jadi pada saat terkonfirmasi break dari harga 1250, baru bisa kita bilang Antam akan mulai bergerak uptrend kembali. Jadi setelah bergerak uptrend, sideways, apabila berhasil break akan melanjutkan uptrendnya. Tapi untuk jangka menengah memang Antam saat ini masih bergerak uptrend. Dan malah sangat uptrend apabila kita lihat dari bulan Maret kemarin. Setelah penurunan tajam ke bulan Maret, Antam pelan-pelan mulai naik. Dan saat ini telah mencapai harga tertingginya. Apabila terkonfirmasi berhasil break dari harga 1250, maka target berikutnya adalah di harga 1400. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham Antam di harga bawah, menurut saya saat ini saham Antam masih sangat layak untuk di hold karena garis uptrendnya belum patah. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, besok masih bisa entry apabila Antam terkonfirmasi berhasil break dari harga 1250. Jadi apabila besok Antam masih terlihat gagal break dari resisten ini, sebaiknya tunggu kembali di sekitar harga 1150 sampai 1180. Tapi apabila berhasil break, teman-teman bisa ikutan buy on breakout. Selanjutnya saya akan menganalisa saham BRPT. Saham BRPT pada perdagangan hari ini ditutup naik 3% lebih ke harga 1120. Bisa kita lihat di grafik,
Sebelumnya BRPT juga bergerak uptrend setelah berhasil break dari resisten kuatnya di EMA 150. Dan setelah lama bergerak sideways dan berada di bawah garis EMA 150, BRPT 2 minggu lalu berhasil break dan naik lumayan tinggi. Tapi setelah menyentuh atau mendekati harga 1150 yang merupakan resisten, BRPT mulai turun. Jadi turun 2 hari, dan 2 hari terakhir ini mulai bangkit lagi dan naik kembali mendekati resistennya. Jadi untuk 1 minggu ini memang bergerak sideways, tapi untuk tren jangka menengah masih uptrend. Untuk supportnya saat ini masih berada di dekat dengan garis EMA 150 di sekitar harga 980 sampai 1000. Sedangkan untuk garis MACD saat ini masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar masih melakukan akumulasi. Dan asing hari ini juga terlihat masuk membeli saham ini. Mungkin teman-teman bingung, ini di broker summary kelihatannya bandar melakukan distribusi karena jumlah di seller lebih banyak dari buyer. Tapi ini bukan net. Sekarang kita coba lihat, ini data yang net yang hari ini tanggal 2 Desember. Bisa kita lihat net volumenya bandar masih melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, melihat BRPT juga masih ada potensi untuk break dari resisten harga 1150 dan melanjutkan uptrendnya. Jadi dalam 1 minggu ke depan bisa kita amati karena ada peluang untuk break dari resisten ini. Jadi untuk teman-teman telah berhasil membeli saham BRPT di sekitar garis EMA 150 ini, saham BRPT masih sangat layak untuk di hold. Itu yang selalu saya jelaskan ke teman-teman yang punya saham BRPT. Karena saat ini memang trennya sudah mulai bagus. Saat minggu depan atau minggu ini terkonfirmasi berhasil break dari resisten ini, maka target berikutnya adalah di harga 1300. Bisa kita lihat, sebelumnya harga 1300 juga merupakan resisten dari BRPT. Jadi teman-teman harus hati-hati, ada peluang BRPT juga untuk mulai turun saat menyentuh harga resisten ini. Tapi apabila tujuannya memang trading jangka menengah atau jangka panjang, dan telah berhasil membeli di bawah harga 1000 atau di bawah harga 900, menurut saya saham ini masih sangat layak untuk di hold. Sekarang kita coba mundurin lagi. Yang sebelumnya bergerak sideways, downtrend, saat ini mulai bergerak naik. Dan saat terkonfirmasi berhasil break dari harga 1300, jadi apabila dalam 1-2 minggu ke depan ternyata BRPT juga berhasil break dari harga 1300, maka BRPT target berikutnya adalah di harga 1500. Yang sempat dicapai pada Desember tahun lalu. Jadi semoga saja tahun ini Desember juga BRPT naik kembali ke harga tertinggi yang pernah dicapai tahun lalu. Berikutnya saya menganalisa saham WSBP. Saham WSBP pada perdagangan hari ini ditutup naik 4% lebih ke harga 228. Bisa kita lihat di grafik, kenaikan ini membuat WSBP berada dekat kembali ke resistennya di harga 230. Jadi selama 1 minggu terakhir ini, WSBP mulai bergerak sideways karena masih gagal break dari resisten harga 230. Jadi sama WSBP sebelumnya juga bergerak downtrend, setelah berhasil break dari garis EMA 50 langsung naik menembus garis EMA 150 dan naik tinggi. Tapi saat menyentuh harga 230, WSBP mulai bergerak sideways. Dan untuk supportnya saat ini berada di harga 200. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hari ini. Dari data broker summary jika kita lihat, hari ini bandar masih melakukan sedikit distribusi. Dan asing juga terlihat melakukan distribusi. Jadi pada saat kenaikan 4% ini bandar bukannya melakukan akumulasi malah melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, saya melihat WSBP juga masih ada peluang untuk break dari resisten ini. Jadi apabila teman-teman tanya kenapa masih ada peluang break padahal bandar dan asing melakukan distribusi, selalu saya jelaskan ke teman-teman fokus utama kami itu technical analysis. Karena telah beberapa kali WSBP berusaha break resisten ini dan gagal, saat ini candlenya lebih bagus dari sebelumnya. Dan kedua, saat ini
Garis EMA 50 telah berhasil naik mendekati garis EMA 150 dan garis EMA 10 juga telah berpotongan dan mengarah ke atas. Jadi peluang untuk masih terus naik masih sangat besar. Apalagi jika kita lihat induk perusahaannya atau perusahaan-perusahaan konstruksi seperti WSKT, Wika, PTPP saat ini naik lumayan tinggi. Jadi apabila besok mereka masih terus naik, WSPP masih ada potensi untuk ikutan naik. Jadi ada potensi untuk break dari resisten ini. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham ini di harga bawah atau di dekat dengan garis EMA 150, saham ini masih bisa di hold. Karena memang saat ini trennya masih bergerak naik. Jadi walaupun 1 minggu terakhir bergerak sideways, jika kita lihat secara trennya masih naik. Jadi walaupun masih gagal break, masih sideways, tetapi belum bergerak downtrend. Jadi tren uptrendnya masih terjaga. Dan saat terkonfirmasi berhasil break dari resisten harga 230 ini, maka target berikutnya adalah di harga 270 di sekitar daerah sini. Ini bisa kita lihat sebelumnya juga berusaha untuk naik kembali di atas 270 masih gagal dan mulai bergerak downtrend. Tapi saat ini trennya sudah mulai mengarah ke atas. Jadi saham ini juga masih sangat layak untuk di hold dan bisa diamati. Untuk teman-teman yang belum membeli saham ini dan pingin entry membeli saham WSBP karena mungkin saham WSKT atau Wika dan teman-temannya sudah naik sangat tinggi, teman-teman bisa amati saham ini. Mungkin juga bisa amati saham WG atau Weton. Tapi saya sendiri belum menganalisa saham-saham yang kedua itu. Tapi teman-teman bisa coba analisa apakah ada potensi juga ikutan naik seperti saham WSBP dan teman-temannya. Tapi untuk WSBP menurut saya layak untuk kita amati karena apabila berhasil break, maka potensi kenaikan akan lumayan tinggi. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham CTRA. Saham CTRA pada perdagangan hari ini ditutup naik 3% lebih ke harga 935. Bisa kita lihat di grafik, secara tren jangka menengah CTRA juga masih bergerak uptrend. Tapi dalam 1 minggu terakhir ini terlihat masih kesulitan untuk naik menembus resisten di harga 950. Jadi setelah menyentuh harga 950, CTRA mulai bergerak sideways dan 2 kali berusaha break dari resisten ini dan terlihat masih gagal. Untuk supportnya masih berada di harga 900. Jadi memang jaraknya lumayan pendek, 900 dan 950. Jadi setelah gagal break, CTRA masih bergerak sideways dengan posisi ini. Dan hari ini kenaikan 3% ini masih belum membuat CTRA berhasil break dari resisten harga 950. Untuk garis MACD saat ini masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 3% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar malah melakukan distribusi pada kenaikan 3% ini. Sedangkan asing terlihat masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, minggu ini saya lihat CTRA masih berpotensi untuk lanjut naik menuju resisten harga 950. Dan kita bisa amati saham ini apabila dalam 1 minggu ini berhasil terkonfirmasi break dari resisten harga 950, maka target berikutnya adalah di harga 1000. Jadi untuk teman-teman telah berhasil membeli saham ini di harga bawah juga menurut saya masih sangat layak untuk di hold. Karena bisa kita lihat target berikutnya di harga 1000. Dan apabila juga dalam 1 minggu ke depan berhasil break dari harga 1000 ini, maka target berikutnya adalah di harga 1200. Nah, teman-teman harus hati-hati apabila menyentuh harga 1200 karena telah beberapa kali CTRA gagal bertahan di atas harga 1200. Jadi setiap kali menyentuh harga 1200 atau naik dikit, CTRA mulai turun kembali. Tapi untuk tren saat ini sudah mulai bergerak naik kembali. Jadi saham-saham ini sangat layak untuk di hold saat ini, apalagi saham properti saat ini juga sudah mulai rebound kembali. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.